Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak semua, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Doa, silakan. Dapat diakhiri. Baik, Mas Mbak semua, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya untuk mata kuliah Matematika 2, yaitu terkait dengan penerapan turunan parsial. Jadi di pertemuan sebelumnya, saya harap Anda sudah benar-benar paham apa yang dimaksud turunan. Jadi konsep terkait dengan turunan diferensial Anda harusnya sudah paham. Jadi mulai dari turunan implisit, kemudian sampai ke parsial kemarin ya. Harusnya dasar-dasar turunan Anda sudah kuasai. Sekarang kita akan berbicara atau membahas terkait dengan penerapan turunan parsial. Jadi saya ulangi sebentar, kita review terkait dengan apa yang dimaksud turunan parsial. Jadi turunan parsial ini mengacu pada turunan suatu fungsi terhadap salah satu variabelnya. Sementara variabel lainnya dianggap konstan. Kemudian turunan parsial ini sering digunakan dalam kalkulus multivariabel untuk menghitung laju perubahan. Sekali lagi, untuk menghitung laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya secara terpisah. Misalkan kita memiliki fungsi fxy yang terdefinisi dalam ruang 2 dimensi. Turunan parsial terhadap x df dx artinya turunan f terhadap variabel x sementara y-nya itu konstan. Sebaliknya, turunan parsial terhadap y atau df dy adalah turunan fungsi f terhadap variabel y dengan menganggap x sebagai konstan. Ini adalah definisi dari turunan parsial. Sekali lagi, Anda lihat di situ keywordnya ada menghitung laju perubahan. Baik. Bagian selanjutnya ini adalah terkait dengan pertambahan marginal. Jadi misalkan Mas Mbak, bayangkan aja, ini partikel itu bergerak. Jadi misalkan formulanya misalkan kita fungsi jarak deh. D sama dengan 2T plus 10. Lihat ya, di slide ya. Jadi D sama dengan 2T plus 10. Jadi ini adalah fungsi jarak yang ditempuh oleh sebuah partikel. Kalau Anda lihat situ, D-nya sama dengan 2 kalikan T plus 10. Maka ini konsep jarak yang paling sederhana. Maka kita bisa mencari pertambahan marginal itu dengan mencari turunan. Kalau Anda lihat di sini, ini variabelnya ada apa? T. Maka kalau kita turunkan D dari fungsi jarak terhadap dt, maka didapatkan 2T diturunkan berarti 2. Maka di dalam setiap satuan waktu pertambahan marginalnya adalah sama dengan 2. Ini konsep pertambahan marginal. Baik, maka kalau ada pertanyaan sekarang, loh berarti kita uji misalkan. Sekarang kalau D-nya itu 0, berarti berapa? Maka 2 kali 0 plus 10 ya, sama dengan 10. Kalau D-nya 1, maka sama dengan 2 kali 1 plus 10, 12. Nanti juga sama. Terusnya ini. Pertambahannya adalah 2 dan seterusnya. Ini adalah konsep pertambahan marginal. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak. Jadi pahami ya, bahwa laju itu ada di turunan. Di setiap berarti kalau Mas Mbak lihat di sini, ini kecepatannya berapa? 2. Kecepatannya berapa? 2 satuan jarak per satuan waktu. Berapapun satuan jaraknya, berapapun satuan waktu. Kalau Anda lihat di sini, ada percepatan nggak? Ada percepatan nggak? Nah, kalau saya lihat ini. Jadi turunan dari fungsi jarak itu adalah kecepatan. Sekarang saya lihat di sini. Ini kan ada D dari turunan dari persamaan distance per waktu itu adalah kecepatan ya.
Sekarang saya lihat ini, kalau saya turunkan lagi nih D dari D per dt ya, dari apa namanya dd per dt, itu saya turunkan lagi nih, atau sama dengan D per dt 2, itu bisa diturunkan nggak? 0 ya. Berarti kalau Anda lihat ini, turunan kedua dari fungsi jaraknya sama dengan 0, berarti tidak ada percepatan. Kalau tidak ada percepatan, artinya kecepatannya konstan. Jelas ya? Nah, kalau bisa diturunkan lagi, Anda ketemu kecepatan. Nah, ini kan nanti kan jadinya, ini kan D itu persatu, anggap aja ini satuannya meter gitu ya. Maka kalau Anda turunkan terhadap dt, maka satuannya jadi apa? Meter per satuan waktu. Entah itu second, entah itu jam. Nanti kalau ini turunkan 2 kali, D-nya kuadrat loh ya. D kuadrat D, dt kuadrat. Maka satuannya percepatan meter per second, meter kuadrat per second kuadrat, atau meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Jelas ya, karena dia diturunkan sebanyak 2 kali. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Mas Mbak? Jelas ya? Baik. Tidak miss, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan konsep apa namanya marginal tadi. Tadi kita tahu di slide sebelumnya bahwa diferensial dari fungsi D per dt-nya sama dengan berapa tadi? 2 ya? 2, masih ingat. Maka nanti Mas Mbak, karena fungsi D-nya tadi adalah 2T plus 10, ya betul ya? Sekarang kalau ditanya misalkan, berapakah DD, jadi diferensial dari delta, maka nanti fungsinya juga sama. Ininya dikalikan ya, tetap DD. Variabelnya di sini ada berapa? Nah, ini diturunkan terhadap variabelnya tadi. dt dikalikan dt. Jadi perbedaan pada fungsi jarak itu adalah turunan dari fungsi jarak per variabel dikalikan perubahan variabelnya tadi. Baik, misalkan ini ada pertanyaan. Berapakah perbedaan jarak setelah 10 detik? Ya, maka delta D, ini diferensial dari D, itu sama dengan turunan pertama ya. Turunan fungsi D terhadap T, turunannya berapa? 2. Ini misalkan tanyakan setelah 10 detik. Atau 10 satuan waktu. Maka ini dikalikan dt-nya berapa? 10. Maka sama dengan 20. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Gak ada ya? Kalau baik, saya ulangi lagi nih. Jadi di sini kalau di konsep pertambahan kecil, di sini ada variabel yang namanya jari-jari, dan di sini ada konsep variabel yang kedua yang kita sebut dengan tinggi. Anda sudah tahu bahwa fungsi V-nya itu sama dengan luas alas pi R kuadrat kalikan T. Ini luas alas, yang ini tinggi. Maka ada dua variabel R dan T. Maka ketika ada pertanyaan, berapakah perubahan dari V ketika R dan T-nya berubah? Nanti dV, artinya dV-nya yang kita tanyakan ya. Yang ditanyakan adalah perubahan dari V. Maka tetap ini fungsinya tetap dV plus unsurnya ada berapa? 2 ya. Ya ini plus dV juga. Cuma karena ada 2 unsur, nanti dV ini juga dV per apa? Variabelnya apa? Ini dV ya. Dikalikan yang unsur pertama itu dr plus dibagi dr plus ini yang satunya dV, ini dt tingginya ya. Dt. Kalau kita jabarkan lagi,
dV. Ini kan sama ya. Yang kiri perlu dikalikan juga nggak? Nggak perlu ya, karena kalau dikalikan dia habis. Ini kan penjabaran aja. Selama dia atas dikali, bawah dikali kan nggak ada masalah ya. Maka kita jabarkan ini dV per dr dikalikan dr plus dV per dt dikalikan dt. Jadi fungsinya adalah sebagai berikut. Ini konsep turunan parsialnya jalan karena dia dua variabel. Gitu ya Mas Pak ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi pada contoh soal ini kita bahas sebuah silinder memiliki ukuran 5 cm, sedangkan hanya sama dengan 10 cm. Tentukan harga pendekatan pertambahan volume jika R bertambah 0,2 cm dan H berkurang 0,1. Maka Mas Mbak, kita bisa menghitung V terlebih dahulu. Kita tentukan fungsinya Pi R kuadrat dikalikan H atau tinggi, kalau Anda terserah notasinya apa. Dalam hal ini kita menggunakan notasi tingginya sama dengan H. Baik, maka yang pertama sesuai dengan konsep turunan parsial, maka kita cari dulu dV per dr terhadap semua variabelnya, cari dulu. Yaitu berapa? 2 pi RH. Ya. Lainnya dianggap konstan. Baik, kemudian dV variabel yang lain apa? dH. Kita turunkan terhadap H, maka pi R kuadrat. Oke, ketika yang ditanyakan adalah pendekatan pertambahan volume jika R bertambah itu ya, maka sama yang kita cari adalah dV. Yang dicari adalah dV. Itu sama dengan unsurnya ada dV 2. dV plus dV ya. Namun karena unsurnya ada 2, maka dikalikan dV dikalikan apa? dr. Yang ini juga sama. dV dikalikan dH. dV sama dengan dV per dr dikalikan dr ditambah dV per dH dikalikan dH. Maka dV per dr apa? 2 pi RH dikalikan. Harusnya kalau sudah seperti ini dikalikan dr-nya ya. Ini kasih notasi dulu. Ini Anda langsung masukkan aja. Masukkan yang sini ya. Jadi 2 pi, R-nya berapa? 5. H-nya 10. dr-nya, nah ini pertambahan R-nya ini berapa? 0,2. Plus dV per dH. Berapa ini? Pi R kuadrat. R-nya berapa? 5 pangkat 2. Nah, sama perubahan hanya berapa? Minus 0,1. Berkurang ya? Kalau berkurang itu mengurangi volume atau nambah volume? Mengurangi. Maka 2 pi 5 kali 10 berarti 100 pi kali 0,2 20 pi. 20 pi per 5 ini 25 pi dikalikan min 0,1 min 2,5 pi atau sama dengan 17,5 pi. Kalau dinominalkan berapa? Berapa Mas Mbak?
54,95. Baik, jadi 17,5 dikalikan pi 54,95 sentimeter apa? Kubik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ini kan harga pertambahannya ya, Mas Mbak. Kalau volumenya maka ditambahi V. Kalau ditanyakan volume akhir berarti sama dengan V awal ditambah dV ya. Ini kan volume awal ini 5, 10 ya, ditambahi dV-nya ini. Nah, tinggal pertanyaannya apa? Baik, mari kita bahas untuk contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini ada fungsi arus listrik, di mana arus listrik itu adalah fungsi dari tegangan dibagi hambatan ya, masih ingat ya? I sama dengan V per R. Dengan V sama dengan 250 volt, sedangkan R-nya adalah 50 ohm. Kemudian pertanyaannya dari soal ini adalah tentukan perubahan I jika tegangan atau V itu bertambah 1 volt dan hambatannya R bertambah 0,5 ohm. Maka Mas Mbak seperti hanya yang sebelumnya, kita terjemahkan dulu fungsi I sama dengan V per R. Kemudian kita turunkan fungsi ini DI, variabelnya ada berapa? 2. Yang pertama dV. Kalau kita turunkan terhadap V sama dengan 1 per R. Kemudian kalau kita turunkan terhadap R, maka minus VR kuadrat. Kan pangkat min 1 ya? Pangkat min 1, jadi min 1 di depan, pangkatnya menjadi min 2. Min 2 kalau di atas, kalau di bawah menjadi kuadrat. Baik, kalau sudah, maka Mas Mbak, yang ditanyakan adalah perubahan I. Maka sama sebelumnya, DI, langsung aja ya. DI per dV dikalikan dV plus DI dikalikan DR dikalikan DR. Maka DI per dV-nya berapa? 1 per R. Maka kita masukkan langsung ya. 1 per 250. 50. Dikalikan dV-nya berapa? 1 plus DI per DR. Itu berarti minus V-nya 250 dibagi 50 kuadrat ya. 2500 dikalikan 0,5. Baik. 1 per 50 dikurangi 0,05 atau ini 0,02 dikurangi 0,05. Benar ya? Oke. Sama dengan minus 0,03. Baik. Baik, pada bagian selanjutnya ini, kalau tadi kita di bagian awal kita belajar terkait dengan pertambahan marginal paling dasar. Kemudian kita berbicara terkait
pertambahan kecil. Nah, sekarang kita berbicara kecepatan perubahan. Nah, baik, misalkan Mas Mbak, Anda lihat di sini, sekali lagi, ini ada variabel yang kita sebut R, biar lanjut aja ya. Ini T atau H, terserah. Tinggi, radius, dan tinggi. V-nya tetap sama dengan pi R kuadrat dikalikan tinggi. Dari sini Mas Mbak, kita bisa mengetahui bahwa nanti Anda sudah menghitung. Kalau tadi ditanyakan adalah dV atau perubahan dari V, maka fungsinya apa tadi? dV per semua variabel unsurnya ya. Berarti dr dikalikan dr plus dV dikalikan, oh ini saya ganti notasinya aja. Ini bukan dt tapi dh aja. Ini h tinggi ya. Ini dikalikan dh, baik. Jadi R itu sama dengan jari-jari, sementara H adalah tinggi. Nah, Mas Mbak, kalau ditanya kecepatan perubahan, maka itu adalah dV per dt per satuan waktu. Maka karena yang ditanyakan bukan lagi dV tapi dt, maka semua komponen itu juga harus dibagi T, dt. Berarti dV per dr dikalikan dr per dt. Kemudian dV per dh dikalikan dh per dt. Jadi semuanya juga dalam bentuk laju. Jadi tidak hanya perubahan R-nya saja, tapi juga perubahan R terhadap waktu. Bukan hanya perubahan tinggi saja atau H saja, tapi juga perubahan tinggi terhadap waktu atau dH per dt. Baik, ini adalah konsep dari kecepatan perubahan. Ini kan saya ilustrasikan tabung, karena tadi soalnya sebelumnya kita menggunakan tabung biar relate aja ya. Baik, sampai selanjutnya di contoh soal yang ketiga ini ada sebuah silinder atau tabung. Jari-jarinya itu bertambah dia dengan kecepatan 0,2 cm per detik, kemudian tingginya berkurang 0,5 cm per detik. Kemudian tentukan kecepatan pada saat radiusnya 8 cm dan tingginya 12 cm. Baik. Maka tentukan dulu fungsi V, yaitu pi R kuadrat dikalikan H. Maka dV per dr itu sama dengan 2 pi RH. Kemudian dV per dH itu sama dengan pi R kuadrat. Kemudian karena ditanyakan adalah dV, pokoknya fokus ke fungsi ini, yaitu unsurnya dV itu perubahannya aja di R, di dr, dan dV dH. Kemudian karena yang ditanyakan itu adalah dV per dt, maka semuanya juga harus di per dt. Sehingga dV per dt itu sama dengan dV dikalikan dr. Kita masukkan semuanya di sini. 2 pi RH berarti 8 kali 12 dikalikan dr plus dt 0,5 ya. Oh ya, 0,2 plus pi R kuadrat, pi R-nya 8 kuadrat dikalikan dH per dt
minus 0,5. Baik. Maka 16 kali 12 60 tambah 32 192 kali 0,2 38,4 pi plus 64 kali 0,5 berarti 32 minus 32 pi maka sama dengan 6,4 pi sama dengan 20,096 cm kubik per detik. Baik, ini kan 8-nya cm. Hanya cm, ini cm per detik ya. Jadi satuannya. Ada pertanyaan sampai sini, Mas Mbak? Semoga bisa dipahami ya. Jadi di soal keempat ini ada sebuah segitiga siku-siku ya. Dimana sisi miringnya kita simbolkan C itu bertambah 2 cm per detik. Dan sisi tingginya itu kita notasikan B berkurang 5 cm per detik. Hitung laju pada saat sisi mendatar pada saat C-nya 5, B-nya 3. Baik, untuk mengerjakan ini maka Anda harus kaji lagi. Misalkan ini C, ini B, ini A. Fungsi dasarnya itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena yang ditanyakan A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Atau A sama dengan akar dari C kuadrat plus B, min ya. Min B pangkat 2. Baik, ya. Fungsinya adalah A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Maka ada berapa variabel di sini? 2 fungsi A ya. Maka kita cari dulu DA per DC sama dengan ini kan pangkat setengah ya. Maka setengah ini pangkatnya setengah menjadi min setengah, berarti di bawah ya. Benar ya? Terus dikalikan 2C. Ya. Atau sama dengan C per akar C kuadrat min B kuadrat. Dah nih. Kemudian kita hitung DA per DB. Sama juga 1/2 di sini min 2B ya per akar dari C kuadrat min B kuadrat atau sama dengan berapa? Min B per C kuadrat min B kuadrat. Ya. Kalau sudah gimana, Mas Mbak? Kita kaji persamaan laju perubahan pada A. Maka DA per DT sama dengan DA per DC dikalikan DT plus baik. Ini bisa Anda hitung ya ini ya. C per akar C kuadrat min B kuadrat itu berapa? C-nya berapa? 5/4 ya. Masuk ke hafal. 5 kuadrat min itu kan 25 min 16. Min 9 ya?
16. Nah, 16 4 sudah. Kalau yang bawah ini min B berarti min 3 per 4. Dah. Jelas ya? Maka sama dengan DA per DC berapa? 5 per 4 DC per DT 2, oke. Plus min 3 per 4 DB per DT 5. DB per DT berapa? Berkurang ya? Min 5. Baik. 10 per 4. Yang ini? 15 per 4. 15 per tambah ya? Jadi 6 seperempat. Dah. Semoga bisa dipahami ya, Mas Mbak ya. Baik, dengan berakhirnya pembahasan contoh soal yang terakhir tadi, maka berakhir pula bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang dibahas dapat Anda pahami dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.